Shalom saudaraku terkasih. Terima kasih untuk kunjungan saudara di channel Ayat-Ayat Kasih hari ini. Allah yang penuh rahmat, yang membawa saudara datang untuk menikmati kasih dan penghiburan darinya. Ayat-Ayat Kasih hari ini akan kembali menyajikan beberapa ayat dalam Alkitab yang menguatkan ketika kita kecewa dan terluka. Banyak dari kita dihinggapi perasaan sedih dan terluka, ataupun tertekan pada satu masa dalam hidup kita. Bahkan orang-orang yang paling ceria pun pasti pernah mengalami masa gelap dalam hidup mereka. Luka dan kesedihan tidak selalu tampak atau bisa ditunjukkan. Kadang orang yang terlihat bahagia pun bisa jadi menyimpan luka yang dalam. Kesedihan dan luka muncul karena banyak penyebab dan alasan. Bisa jadi hal itu muncul ketika saudara baru saja mengalami kehilangan orang-orang terkasih. Atau ada perubahan besar dalam hidup seperti ketika kita harus melepas sesuatu yang berharga misalnya. Bahkan ibu yang baru melahirkan, berlawanan dengan pikiran umum yang mengatakan bahwa ibu tersebut pasti diliputi kebahagiaan, bisa saja mengalami depresi, atau yang jamak disebut sebagai baby blues, yang membutuhkan bantuan. Banyak cara yang tersedia, yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesedihan dan luka. Misalnya saja saudara memutuskan untuk berbicara dengan terapis, melakukan banyak olahraga, membagi beban dan luka kepada keluarga atau teman, atau saudara mau mengambil sikap untuk memasrahkan beban kesedihan kepada Tuhan. Alkitab adalah sumber inspirasi bagi banyak orang. Alkitab juga menyediakan sumber kenyamanan jika saudara sedang menghadapi sakit hati dan luka. Ayat-ayat Alkitab yang akan ayat-ayat kasih kali ini bacakan adalah pengingat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Allah ada untuk memberikan kelegaan kepadamu saudara dan saudariku. Ketahuilah bahwa kau tidak perlu memikul beban ini sendiri. Kau selalu dapat berpaling kepada Allah, sumber air hidup yang memberikan kelegaan di tengah dahaga, saat kau ada dalam pergumulan, kesedihan dan luka. Ulangan 31, ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Allah sendiri berkata bahwa kau tidak sendiri saudara dan saudariku. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada di depanmu. Jangan gentar hatimu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Meskipun masa-masa suram mendatangimu dari waktu ke waktu, memikirkan semua yang mulia, semua yang benar dan sedap didengar, akan membangkitkan semangatmu dan membesarkan hatimu. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus tahu bahwa kau akan ada dalam masa-masa sulit saudaraku. Ayat yang menguatkan ini bisa menjadi sumber kekuatan ketika kau mulai mengingat kembali kasih Allah dalam hidupmu. Imanmu dalam Dia yang hidup akan membantumu melewati masa-masa sulit yang sedang kau alami ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa-masa yang penuh harapan ada di depanmu, saudara dan saudariku. Allah punya rencana di dalam hidupmu. Meskipun saat ini kau tidak bisa melihatnya, tapi kasih-Nya sepanjang hidupmu memberi kau jaminan bahwa cinta kasih-Nya tidak mengecewakan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luka hati dan kekecewaan yang mendalam tidak harus kau tanggung seorang diri, saudara dan saudariku. Dia yang memberi hidup sangat mengasihimu, dan Dia bersedia menanggung kesedihan ini bersama-sama denganmu. Dia menangis ketika kau menangis. Sedih dan lukamu, Dia juga rasakan. Bagi apa yang kau rasakan dengannya, Dia adalah Allah yang hidup, memberimu rasa nyaman dan kelegaan. Kasih Allah Bapa selalu ada bersamamu, saudaraku. Dia menantimu selalu. Amin.